ingin latihan-latihan soal. Namun kayaknya setelah materi ini, biar di 4 minggu pertama itu nanti saya akan bikin tugas yang intinya tugas tersebut itu salah sekian. Pokoknya kesimpulan-kesimpulan dari minggu pertama, 2, 3, 4, saya bikin di tugas, dan tugas itu nanti bisa menjadi pegangan kalian untuk kegiatan UTS kita. Oke, pertama kita ngomong dari energi dan beda potensial. Pertama, kita ngomongin tentang potensial listrik. Potensial listrik, seperti yang saya define ke kalian, bahwa ketika kalian belajar sesuatu, contoh nih, hari ini kita belajar tentang energi dan beda potensial. Jadi, pertama, ketika kalian belajar hal baru, ialah kalian harus mendefinisikan paling umum, paling dasar, terkait apa sih materi tersebut, bukan hanya di mata kuliah ini, tapi mata kuliah lain juga. Misalkan kalkulus kita belajar tentang vektor, analis. Nah, tanya Google, apa itu vektor, analis, dan lain-lain. Hari ini, karena kita belajar tentang energi dan potensial, saya akan menjelaskan tentang potensial listrik, beda potensial listrik, dan medan listrik. Ini secara definisi, di mana potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Kalau di sini saya nggak kelihatan ada yang hadir, tuh kan benar? Wahyu, welcome. Skip dikit. Iya, Pak. Oke, langsung di Wahyu. Mana namanya Wahyu? Wahyu nama asli siapa, yuk? Nomor 12, Pak, itu, Pak. Siswa Ignatius. Oh iya, Ignatius. Oh, siap. Oke. Oke. Ini kayak gini aja. Raffi udah. Ada. Yang belum absen? Sebelum kita mulai lagi, biar nggak oblak. Assalamualaikum, Pak, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 di sini 12 kurang 2, 10. Satu lagi yang belum. Udah, saya 3 deh. Oke. Berarti kita harus seperti ini. Oke, seperti ini. Dan dikecilin. Dipojokin. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, selanjutnya kembali. Ada lagi yang tadi baru datang. Intinya kita hari ini nggak terlalu lama. Saya juga bikin 17 slide. Pertama, kita ngomongin potensial listrik. Potensial listrik secara definisi adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Nah, bedanya dengan beda potensial, sedangkan untuk beda potensial adalah negatif kerja per satuan muatan. Jadi kerja dibagi muatan yang dilakukan oleh medan listrik ketika muatan uji bergerak dari A titik B. Apa itu? Di slide selanjutnya akan dijelaskan. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh muatan listrik atau daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Nah, beda potensial, dari namanya juga kita bisa melihat bahwa ada kata beda. Dan potensial di bahasa Indonesia lebih condong kepada definisi untuk tegangan. Jadi beda tegangan. Ketika kita tahu ternyata, ini ngomongin beda tegangan. Beda tegangan itu berarti artinya ada 2 tegangan. Dan yang dilihat ialah perbedaannya. Jadi, beda potensial, VB dikurang VA, didefinisikan sebagai negatif kerja dari negatif kerja persatuan muatan yang dilakukan oleh medan listrik ketika muatan uji bergerak dari titik A ke titik B. Ini sigma V atau beda potensial sama dengan potensial di akhir
dikurang potensial di awal. Secara umumnya penulisannya seperti ini, minus A, B, EDL. Untuk perpindahan tahingga ditulis seperti ini, DV sama dengan EDL. Apa itu? Kita lihat saja. Nah, potensial listrik. Tinjauan muatan tes positif Q. Nih, di sini ada positif Q. Dalam medan listrik E, ini ada medan listrik E arahnya ke sana. Kemarin kita belajar apa itu vektor, apa itu skalar. Nah, di sini kita lihat bahwa dan suara saya tidak terdengar. Tuh kan nggak terdengar lagi. Tinjauan, oke kedengaran. Tinjauan muatan titik plus Q. Sekarang kita lihat gambar ini. Gambar ini terlihat plus Q posisi di sini dalam medan listrik E, dan kita lihat medan listrik E di sini arahnya ke kanan yang ditimbulkan muatan sumber Q+. Jadi intinya kita punya muatan Q+ di sini. Namun karena ada muatan di sebelahnya, maka akan ada gaya ke arah kanan dengan besar F, dengan nilai F sama dengan Q dikali E. Nah, karena E ada medan konservatif, maka gaya F juga konservatif. Jadi sama-sama konservatif. Energi potensial Q sejauh R dari sumber Q+ adalah usaha membawa muatan Q dari suatu titik standar ke titik R untuk melawan gaya listrik. Jadi E-nya seperti ini, E sama dengan minus F dikali DL. Potensial listriknya bisa dapat, tadi didefinisikan bahwa energi per muatan. Jadi dihitungnya, rumusnya bisa dituliskan dengan DEP per DQ, atau secara integral kita bisa tuliskan minus dari O sampai R EDL dengan V satuannya joule per kolom. Jadi salah satu definisi dari volt adalah joule per kolom. Atau kita lebih lebarkan lagi, joule itu merupakan newton dikali meter dibagi kolom. Nah, potensial listrik secara medan kita bisa tuliskan sebagai gini. VR akhirnya artinya tegangan berdasarkan R. R itu jadi tegangan akan berpengaruh terhadap R. R itu jarak. Kemarin kita pernah belajar juga apa itu besaran pokok dan salah satu R atau jarak. Dan secara penulisan bisa ditulis gini, integral dari 0 sampai R EDL atau E medannya sama dengan sigma minus sigma V. Atau gradiennya bisa ditulis seperti ini. Santai, ini tulisan doang. Saya nggak keluarin di UTS. Beda potensial bisa dituliskan seperti ini. Seperti lagi tadi udah di-mention bahwa beda potensial adalah selisih dari potensial yang kedua kurang dengan potensial yang pertama. Sigma VB dikurang VA sama dengan ini. Sama, karena tadi kan kita udah definisikan bahwa V itu seperti ini. V sama dengan integral dan minus integral dari 0 sampai R, dari jarak 0 sampai jarak tertentu R di sini, EDL. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. EDL. Nah, ini VB, karena di sini digunakan RB, dikurang RA. Jadi, bisa dituliskan terakhir, integral dari RA sampai RB, EDL. Dengan tulisan seperti ini. Contoh soal. Nah, jadi contoh soal seperti ini. Nah, mirip-mirip soal UTS. Jadi gini, contoh soalnya tentukan potensial di dalam dan di luar bola berjari-jari R. Jadi ini kita punya lingkaran. Tentukan potensial yang ada di dalam dan potensial yang ada di luar. Jika muatan tersebar merata di permukaannya.
Jadi di permukaan ini ada muatan yang tersebar dengan merata. Gunakan titik dita hingga berhingga jauh sebagai referensi. Nah, soal gini kan kelihatan banget soal kalian sebagai mahasiswa ya. Sedikit complicated walaupun intinya sangat mudah. Misalkan total muatan, nah ini jawabannya. Misalkan total muatan dalam bola adalah Q. Maka hukum Gauss diperoleh medan listrik seperti ini. Dan VR sama dengan integral dari 0 sampai R sama yang tadi. Dan nilainya dE bisa ditulis seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa E di sini energi dan R di sini adalah jari-jari. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ternyata dari titik 0 sampai titik R ternyata tidak ada potensial di sana. Jadi ketika kita punya sebuah bola yang memiliki muatan tersebar di permukaannya, kita tidak mendapatkan beda potensial di dalamnya. Jadi potensial di dalam itu 0. Grafiknya kelihatan. Dan di sini juga terlihat bahwa R kecil. R kecil itu maksudnya titik tak terhingga, artinya sangat jauh. Dan di sini itu memperlihatkan bahwa muatan potensial terbesar terdapat di dekat permukaan. Kita lihat di sini besar, lalu makin jauh ke titik R atau jari-jarinya makin besar, maka nilai potensialnya akan kecil terus sampai terhingga. Penulisan seperti ini. Dan nanti di bawah saya jelaskan cara penghitungannya. Nah, di sini dihitung. Di sini kondisi ketika R lebih besar daripada R besar. Nah, di sini R lebih besar sama dengan R besar. Rumusnya VR sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 dengan jarak R sampai R hingga kita dapatkan nilai Q per 4 epsilon 0. Sedangkan ketika R lebih kecil daripada R, kita dapatkan seperti ini. Dan grafiknya menjadi seperti ini. Nah, di sini ngomongin potensial oleh distribusi muatan berdasarkan VR sama dengan sekian. Nah, di sini kita punya di sini hanya menjelaskan terkait rumus-rumus apabila soalnya berbentuk seperti ini. Rumus yang pertama kita ngomongin tentang ketika kita memiliki muatan Q di sini. Q di sini dan kita diharapkan untuk menghitung potensial yang ada di sini dengan jarak R. Oleh karena itu, kita bisa menulis rumusnya seperti ini. Ya, VR sama dengan minus 1 per 4 epsilon 0 dengan jarak R sampai R hingga Q per R kuadrat. Langsung aja terakhirnya ini. Sama dengan 1 per 4 epsilon 0 Q per R. Jadi intinya, ketika kita memiliki soal seperti ini, nih bocoran UTS. Misalkan saya punya gambar seperti ini. Intinya, saya punya muatan titik Q di sini. Tentukanlah nilai P di titik ini. Menilai P itu nilai potensial. Nilai potensial di titik sini. Nah, dari soal itu akan saya berikan nilai Q-nya, nilai muatan ini berapa, dan jarak dari potensial tersebut ke titik Q. Oleh karena itu, rumusnya seperti ini. Hanya seperti ini. Penghitungan seperti ini hanya untuk membuat rumus terlihat lebih kompleks, tapi untuk mudahnya ke kalian, seperti yang kalian biasa dulu pas lagi SMA, rumus tegangan V sama dengan I dibagi R. Ya udah pikirin situ aja dulu. Nanti kedepannya baru kita jelaskan perlahan-lahan terkait bagaimana sih cara main integral ini. Apa sih artinya R, integral dari R sampai hingga, apa itu seperti itu. Nah sekarang untuk masih awal-awal, kalian juga masih semester awal, kita langsung ke poin akhirnya dulu. Nah di sini jadi 1 per Pi epsilon 0 dikali Q dibagi R, di mana 4 Pi di situ adalah 3,14 dikali E0. E0 itu merupakan permisivitas. Permitivitas itu berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan kalau ada soalnya dengan permitivitas sekian. Jadi intinya kalian tinggal masukin. Nah,
Pertanyaan selanjutnya, apabila kita memiliki beberapa muatan Q, misalnya ada Q1, Q2, Q3, 4 sampai QI, tentukan nilai potensial dari muatan Q yang ada di sini ke titik ini. Nah, oleh karena itu untuk penjelasan soal seperti ini sedikit complicated, oleh karena itu kita butuh sumasi atau penjumlahan. Jumlahan sama rumusnya mirip kan, 1/4 epsilon 0, tapi bedanya karena di sini banyak muatan, kita nggak bisa cuma pakai rumus Q dibagi R. Oleh karena itu kita di sini rumusnya QI. QI itu maksudnya ada berapa sih Q yang ada di sini? Misalkan saya ngasih contoh, ada beberapa muatan di titik ini, misalkan saya definisikan Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Lalu tentukan potensial di titik P dengan jarak sekian dari muatan tersebut. Oleh karena itu berarti sama caranya seperti ini, namun karena di sini muatannya banyak, kita membutuhkan sumasi di sini. Kita jumlahin. Di sini kan contohnya sumasi dari I sama dengan 1 sampai N. Karena di sini tidak definisi berapa jumlah N-nya. Tapi contohnya, apabila saya buat di sini ada 5 muatan Q, berarti kalian tinggal jumlahin. V, nulisnya V, R, sama dengan 1/4 pi epsilon 0, Q1 per R1, ditambah Q2 per R2, tambah Q3 per R3, tambah sampai ke-5, misalkan seperti itu. Selesai, tinggal jumlahin. Nggak sulit. Nah, kalau di ini ceritanya muatannya bukan merupakan muatan titik. Saya ngomongin muatan volume. Jadi saya punya muatan bentuknya volume. Terus saya tanyakan, sangat tentukan potensial di titik P dengan jarak sekian. Sama rumusnya depannya. Nah, tapi bedanya di sini kita integralkan. Integral kali ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Bagaimana ceritanya ketika muatan titik ini menggunakan sumasi, tapi kenapa untuk volume itu menggunakan integral? Integral itu hanya penjumlahan, nggak beda jauh. Tapi dengan perhitungan yang sedikit berbeda. Rata-rata integral itu digunakan untuk menghitung suatu luas atau volume dengan lebih detail. Nanti akan jelasin. Tenang. Dulu. Nah, potensial oleh muatan garis. Rumusnya seperti ini. Sama. Di sini potensial oleh muatan permukaan. Nah, kemarin kan saya juga jelaskan apa itu lambda di sini, apa itu sigma di sini. Ada di PPT sebelumnya. Kita lihat ya. Saya sudah taruhkannya. Di pertemuan ketiga. Ini. Kemarin kita belajar di sini. Pertemuan ketiga. Nah, di sini kemarin saya jelaskan apa itu. Nah, ini panjang rapat muatan, permukaan rapat muatan, dan volume rapat muatan. Nah, sigma maksudnya lambda itu seperti ini. Lambda itu rapat muatan, dan ini panjang permukaan, dan ini volume rapat muatan. Selanjutnya contoh soalnya, tentukan potensial oleh suatu bola yang bermuatan homogen pada kulitnya. Sama ini, ditinjau pada sumbu Z sejauh R. R itu jarak dari elemen luas posisi luas. Nah, seperti ini. Oh, ini perhitungannya. Elemen luas bola
rumusnya seperti ini. 4 P epsilon 0 P di arah Z. Nah, di sini. Jadi soal ini tuh nanya terkait potensial titik tinjau titik sumbu Z sejauh R. Nah, kemarin kita bilang kita cerita bahwa untuk sistem koordinat 3 dimensi itu membutuhkan nilai X, Y, dan Z. Dan sini soal ini ditanya tentang di sumbu Z aja. Jadi nanya potensial yang ada di sumbu Z sejauh R. Dan rumusnya ini. Perhitungannya seperti ini. Nah, ini coret-coretannya, di mana dihasilkan nilai di luar borak atau Z lebih besar daripada R, nilainya seperti ini, dan di dalam bola seperti ini. Contoh soal. Nah, ini niatnya soal tugas. Nanti insya Allah ketika saya memberikan soal tugas, beberapa pertemuan kemudian, saya akan memberikan rincian jawabannya. Jadi biar kalian itu bisa kebayang gitu. Oh, soal kayak gini, soal jawabannya seperti ini. Lab test, kita ngomongin lab test dulu lah. Metode bayangan, metode bayangan. Nanti aja lah. Oke. Makin aneh kan? Jadi intinya, untuk pertemuan kali ini hanya sebagai gambaran aja apa yang kita akan pelajari ketika di UTS nanti. UTS itu insya Allah ada di pertemuan ke-8, sekarang kita udah setengah jalan. Selanjutnya, kemungkinan saya akan memberikan tugas. Sebenarnya saya, kita lihat ini bukunya. Ini bukunya. Nanti saya akan minggu ke depan kita masih ngomongin ini terkait contoh soal dan penjelasannya. Jadi setelah hari ini saya akan berikan tugas, kalian kerjain semampunya. Insya Allah minggu depan sebelum kita main ke chapter 5, 6, 7, 8 kita akan latihan soal. Jadi kayaknya buku ini juga cuman ada 14 chapter. Jadi mungkin ada beberapa chapter yang kita dobelin. Itu aja dulu untuk hari ini. Oke. Apa lagi ya? Di sini absen dulu udah. Oke. Hari ini cepat dulu aja. Karena saya juga ada yang harus dikerjain jam 9. Saya harus siap-siap. Oke. Thanks for coming. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.